نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin ibu bapak anak saya yang Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa silaturahim di masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Catatan sejarah ini mungkin bagi saya awam, tapi mengenal membawakan benar seksi. Kesempatan hari ini saya bisa bersilaturahim untuk sahabat Pak Guru ini karena saya pesan dari guru saya kapanpun selama hidup kita kuat kita harus nasrul ilmi, menolong ilmu, menyampaikan ilmu apa saja yang penting berkaitan dengan kemampuan saya dalam ilmu-ilmu keislaman. Makanya maksud saya karena pengalaman kalau pengajian dalam masalah yang lain mungkin banyak disampaikan, saya ingin menyampaikan masalah hukum waris karena ini ilmu banyak yang ditinggalkan. Hukum waris dalam Islam itu adalah satu-satunya hukum waris yang diakui oleh dunia dan bukan diakui oleh umat Islam saja. Saya mengajar di Fakultas Hukum ya. Dan ternyata hukum waris ini diajarkan di seluruh fakultas hukum di Indonesia. Itu pelajaran wajib. Dan hukum waris ini bukan hanya di Indonesia, di Belanda, di Amerika, di Inggris, terus di perguruan tinggi lainnya, Faculty of Australia itu, Faculty of Law, fakultas hukumnya, itu semua mengajarkan hukum waris Islam. Jadi konsep hukum waris itu hanya ada dua yang diajarkan secara akademis. Pertama di Fakultas Hukum, pertama hukum Islam, yang kedua hukum waris menggunakan BW, Burgerwetboek, bahasa Belanda, hukum perdata. Nah ini betapa pentingnya. Satu-satunya agama di dunia, bukan di Indonesia, yang mempunyai konsep waris secara prinsip terukur itu bukan ukuran kita tapi ukuran akademis. Ukuran akademis itu bukan ukuran akademis Indonesia tapi akademis internasional. Itu hanya hukum Islam yang mempunyai konsep waris di dunia ini. Bukan, jadi makanya ini kadang-kadang sudah dilupakan. Jadi jangan dikira bahwa misalnya Hotman Paris Kristen itu bisa hukum waris Islam. Bisa gitu, karena diajarkan di seluruh fakultas, di Fakultas Hukum di seluruh perguruan tinggi. Itu mata kuliah wajib. Ada yang 2 SKS, ada yang 3, kalau di IAIN itu sampai 5 saya dulu. Nah sekarang misalnya ukuran 30 menit apakah bisa menyampaikan hukum waris secara keseluruhan? Tentu tidak akan bisa. Atau yang misalnya yang praktis saja untuk keluarga kita. Makanya misalnya saya menjelaskan
176 apa 76 saya lupa ya. Udah 3 ayat itu. Dan itu 1500 tahun yang lalu ya, eksis dipakai sampai sekarang. Bukan untuk manusia Indonesia, untuk seluruh umat manusia. Sehingga kalau saya menjelaskan hukum waris berarti menambah keimanan, menambah keyakinan itu akan ajaran Islam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal. Al-Quran itu betul-betul ajaran yang sempurna untuk seluruh umat manusia. Dan hukum waris itu kan bukan untuk orang Indonesia saja, untuk umat seluruh. Oke. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, di Indonesia ini dulu hukum waris itu pilihan. Kalau ada sengketa waris, sengketa di Indonesia itu, maka pilihan. Apakah kita mau pakai hukum waris Belanda ataukah hukum waris Islam? Dan sengketa waris dulu itu diajukannya bisa ke pengadilan negeri, bisa ke pengadilan agama. Sekarang ini untuk umat Islam kalau ada sengketa waris itu maksudnya kompetensinya itu ke pengadilan agama untuk umat Islam, bukan pilihan. Jadi misalnya ada sengketa waris dalam keluarga, didaftarkan ke pengadilan negeri, nggak bisa, nanti dilemparkan ke pengadilan agama untuk umat Islam. Nah, sekarang apa yang dipakai dasar acuan hukum waris oleh pengadilan agama? Kalau hakim mereka memutuskan kudu aya dasar hukum lah kan. Nah, maka di Indonesia ini sudah ada istilah KHI, kompilasi hukum Islam, yang dipakai oleh para hakim di pengadilan agama. Makanya banyak mahasiswa saya, murid-murid saya sudah jadi hakim, sudah jadi pengacara. Ya kadang-kadang harus komunikasi, menanyakan masalah ya hal-hal yang berkaitan dengan waris. Nah, si hakim akan memutuskan itu. Sekarang tidak usah buka-buka lagi Al-Quran, hadis, nggak bisa. Karena tentang hukum waris dalam Islam itu sudah dikumpulkan dalam bentuk peraturan, dalam bentuk perundang-undangan, ada bab, ada pasal. Sehingga ini dapat berapa, ini dapat berapa, itu ada dalam kompilasi hukum Islam. Nah, itu dasar hukum di Indonesia. Ya. Kompilasi hukum Islam itu ya, misalnya ini kitab kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu di dalamnya ada 3. 1 tentang nikah, talak, cerai, NTCR. 2 tentang waris. 3 tentang wakaf. Nah, sehingga itu adalah hasil kumpulan para ulama, para kiai. Sekarang bisa dijadikan bab. Waris itu adalah apa? Kapan terjadinya waris? Maka bab 1 waris adalah baik. Nah, itu yang dasar. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut kepada cara memperoleh harta dalam manusia hidup ini. Kita ini penting harta ini. Layak umudin
waris. Nah, kalau bicara waris itu harus bicara mati. Nah, yang ketiga dengan cara hibah atau pemberian. Yang keempat dengan cara putusan pengadilan. Kok putusan pengadilan? Ya iya, kalau misalnya ini dengan siapa antara saya dengan Pak Kos gugat ginugat. Misalnya ini saya, Pak Kos menggugat saya. Ini milik siapa? Nanti sampai ke pengadilan kan jadi sengketa bahwa setelah memeriksa dan seterusnya tok bahwa ini milik Pak Kos. Misalnya ini keputusan pengadilan. Baik, dari 4 ini kita ambil satu, waris. Apa itu waris? Yang bisa memunculkan waris itu satu karena adanya pernikahan. Pernikahan itu bisa mengakibatkan hukum saling mewarisi. Begitu qabil itu halan, qabil itu nikah, kontan saya terima, disitulah mulai terjadi saling mewarisi. Misalnya saling mewarisinya itu apa? Ya. Misalnya si Ahmid dengan Titin nikah. Begitu kontan kata suaminya, calon suaminya, saya terima nikah putri bapak untuk saya dengan mas kawin bla 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 bla. Terjadilah saling mewarisi. Misalnya si calon suaminya itu sudah punya rumah, ya, sudah punya mobil, sudah punya apalah. Terus begitu kontan kelepok meninggal, udah terjadi saling bisa waris. Si istrinya itu bisa mendapatkan waris dari suaminya dari harta. Nah, itu Islam itu begitu. Sehingga hukum waris itu mulai berlaku di situ. Terus bagaimana anak di dalam kandungan? Itu sudah mulai terjadi hukum waris. Apalagi sekarang bisa diprediksi pakai USG. Itu sudah bisa mendapatkan waris walaupun belum bulan keluar. Sudah terjadi di situ waris. Yang kedua akibat dari nasab turunan. Nanti akan saya jelaskan. Itu terjadi waris. Turunan itu misalnya paling gampang waris dalam Islam itu orang suka nakut-nakuti susah. Saya suka mengajar matematik, saya IPA ngajar. Ternyata tergantung seni. Dari si guru itu metodologi menyampaikan kepada. Lalu di singsiran PKS waktu dulu saya belajar IPA dulu makan ilmu bumi, ya, lain biologi, ilmu hayat, ilmu ukur, aljabar, ya, ayat ilmu sebelum aljabar itu ilmu hitung. Lalu guruna rata-rata guruna teh galak. Jadi si budak sana boro-boro bisa karena tulen ya lagi sekarang tutup pantai museum. Oke, mau dibuat sulit, mau dibuat mudah. Karena dalam masalah ilmu itu yang penting bagaimana ya, kita mentransfer, menyampaikan ilmu. Itu yang paling susah. Ini yang mah gampang. Tapi yang paling susah itu bagaimana kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Maka kalau menurut saya metodologi itu tidak terbatas, tergantung dari kita yang mempunyai ilmu. Yang
bisa menyampaikan ilmu seperti kepada anak SD. Saya ngajar kepada S1 juga saya lain gitu. Di S2 dan di S3 juga saya menyampaikan lain. Sehingga intinya jangan sampai mahasiswa saya itu rasa SMA. Saya menyampaikan di S2, jangan sampai mahasiswa S2 itu rasa S1. Saya menyampaikan di S3 juga jangan sampai itu si mahasiswa S3 itu rasa S2. Maka itu gurunya, dosennya. Baik. Yang berikutnya kita ambil waris saja langsung. Waris saja langsung. Kapan waris itu terjadi? Pertama, setelah pernikahan bisa saling mewarisi, awas, antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, karena keturunan, sehingga mudah. Ya. Ini bedanya menurut hukum Barat BW dengan hukum Islam. Biasa. Ini misalnya si mayat. Ya. Boneka mah gampang. Tapi anggap aja ini dulu boneka. Nah, ini kepala, ini kaki, ini tangan. Yang dimaksud dengan nasab ya tadi melalui perkawinan udah kan, antara suami dengan istri bisa saling mewarisi. Gampang, siapa yang mendapatkan waris dalam Islam itu? Yang mendapatkan waris dalam Islam itu ya, ke atas, ini kepalanya, ini si mayat ya. Jadi kalau ibu bapak masalah waris, patokannya mayat, harus ada yang meninggal. Misalnya lu pangkos kedua bagi waris tuh jeung anak minantuna kumpul, pangkosna hidup kene, hidup lain waris eta mah. Baik, patokannya yang meninggal. Ini ke atas, ibu, bapak, ulah nyebut mitoha minantu, ya mitoha. Ibu, bapak, si mayat. Ring 1 ibu, bapak. Ring 2 nenek, kakek. Ring 3 buyut. Ini berhak mendapatkan waris. Tapi walaupun aya ring hiji, ring 2 teu meunang gitu. Kartos kaluhur heula. Bedanya hukum Barat. Hukum Barat mah filosofinya kayak bahasa itu fantare, ke bawah. Jadi waris itu hanya ke bawah, ke atas enggak ada. Seperti air mengalir filosofinya. Sehingga yang dapat itu hanya anak, incu, anak umur yang sudah ini, ya. Terus yang dapat akte notaris gitu. Walaupun tidak ada darah, tapi kalau dalam Islam ke bawah, anak, incu, laki-laki, perempuan. Baru di sini ada ibu, ada bapak kan. Ya. Nah, yang dekat lagi saudara, si mayat ini. Bapak ulah nanya saudara saha, si mayat. Ya. Adik, kakak, ya, laki-laki atau perempuan, seibu sekandung, seibu sebapak, sebapak saja, seibu saja. Gampang apa lagi? So kayaknya kaluhur, saha, terus keluhur, kehandap, anak,
Kincu terus ke kanan. Tapi ada ring 1, ring 2, ring. Selama ada ring 1, ring 2 tidak. Gampang kan? Akhirnya kagigir ke dia. Anggap ini laki-laki, ini perempuan. Saudara laki-laki. Yang paling dekat apa? Seibu, terus saudara laki-laki sebapak saja. Saudara laki-laki dia, saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sebapak saja. Saudara perempuan seibu saja. Gampang kan? Terus dia anak saudara laki-laki sekandung. Anak saudara laki-laki sebapak. Anak dari saudara laki-laki ibu. Begitu juga ke sini. Dan ini terus ke bawah. Bisa dapat? Bisa. Karena ini nasab kan. Ke atas ada ibu, ada bapak. Saudara bapak sekandung. Saudara ibu, ya. Udah saudara bapak dulu gitu ya. Dan seterusnya. Anak dari saudara bapak, anak saudara sekandung. Terus gampang apa? Itulah nasab. Kalau tadi mah kan melalui perkawinan. Baik. Sehingga saya gambarkan ya. Misalkan yang tadi itu 15 jenis kelamin laki-laki, 10 jenis kelamin perempuan. Jadi kalau itu ada 25. Ditambah dengan begini. Misalnya saya di Indonesia itu nggak ada ya. Saya tuh memerdekakan. Dulu itu pangkos anak apa? Bukan anak angkat. Anak belian apa? Budak. Ya. Pangkos itu dijual ku indungna, ku bapana ke saya 100 juta. Sehingga pangkos itu dipekerjakan oleh saya. Takkan itu digaji. Ya. Temenang balik ke indungna ke bapana. Terus dibeli. Nah ku saya teh kos ayeuna ente bebas, ente merdeka. Udah, pangkos itu merdeka. Dia mau kemana, mau usaha bebas. Beunghar. Ya, beunghar. Udah beunghar gitu. Misalnya dia meninggal, saya dapat waris dari dia. Itu misalnya laki-laki. Misalnya perempuan, ya pangkos itu misalnya anak budak pandang. Ya. Terus ada ibu beunghar karunya teuing. Singkos teh cenah budak naon? Budak pinter, cerdas. Ya. Akhirnya cek si ibu-ibu teh pandang. Punten ya, nyebut singkos dah budak maksudnya. Itu singkos karunya naon budak kurang cek pandang teh. Geus dibeli baheula meulina sabaraha? Ya, 25 juta. Geus kurang di duitan 30 juta. Kos bebas. Akhirnya dia disekolahkan, bukan anak angkat kan, dimerdekakan. Sekolah
sampai dia misalnya jadi insinyur atau jadi dokter kaya meninggal, nah si ibu yang memerdekakan ini dapat waris. Nah itu diantaranya. Maka tadi jenis kelamin laki-laki mas saya tadi, jenis perempuan tadi ibu yang memerdekakan. Oke, yang disebut ring 1 itu ini ring 2. Nah, selama ada ring 1 ya, itu ring 2 nggak dapat. Siapa ring 1 itu? Istri, suami, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan. Incu disebutkan ya, selama ada. Patokannya di sini. Ya. Kalau udah berumah tangga, yang meninggal suami atau istri, yang meninggal dua-duanya bisa. Nanti itu pada masalah. Sekarang disederhanakan dulu, yang meninggal itu suami. Berarti lu menang warisnya pasti. Namun ayah, ya. Atau kita tulis dulu ini ring 1 ada nggak? Tadi yang meninggal siapa? Suami. Berarti yang mendapat waris istri. Ya. 2 ibu dan, bukan atau, ibu dan bapak dari si mayat. Ya. Kartos, ibu dan bapak dari si mayat. Terus siapa lagi? Anak laki-laki dan perempuan dari si mayat. Kenapa harus ada dari si mayat? Bisi baheulana si mayat teh nikah bawa anak. Kata istri mah itu bisa menang, eta mah ada lain anak urang. Lain anak ente tapi anak si mayat, kan patokanna si mayat. Yang mau disebutkan bapak si mayat. Lamun disebutkan ibu si mayat. Di dia ada dulurana dari si mayat itu. Ada adiknya, ada kakaknya, gitu ya. Ada adik si mayat, ada kakak si mayat. Dapat nggak bisa? Iya adalah prioritas. Nah ini tekniknya. Nah, jadi kalau selama ini ada, iya mah incuna. Gitu. Nah kecuali nanti dalam kompilasi hukum Islam itu ada waris pengganti. Waris pengganti. Waris pengganti itu misalnya begini, secara tekstual cucu itu tidak dapat selama ada anak. Cucu tidak dapat selama ada anak. Nah, sekarang masuk ke dalam istilah dulu. Pewaris adalah orang yang meninggal. Istilah ya. Pewaris orang yang ahli waris, orang yang apa? Mendapatkan waris. Ya. Terus harta waris atau disebut juga nanti tirkahnya berapa? Adalah harta yang akan dibagikan untuk dijadikan waris. 3. Ada pewaris, ada harta waris. Syarat itu. Terus ada lagi, ya. Misalnya begini, suami laki-laki itu meninggal, berarti meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan cucu. Si ahli waris itu ada yang meninggal sebelum pewaris.
ahli waris, ada yang meninggal sebelum pewaris, dan dia punya anak. Ya. Si ahli waris yang meninggal itu misalnya laki-laki, berarti anak si pewaris kan, misalnya laki-laki. Nah, terus dia meninggal sebelum pewaris meninggal, tapi dia punya anak incu misalnya 5. Yang anak langsung itu yang belum meninggal misalnya ada 5. Seksi pewaris 05 teh itu aya kene. Mana mah teu meunang da incu. Ya, sebab bapak maneh mah maotna diheulaan. Cek dina Islam teh terhalang, teu meunang incu mah salila aya anak. Nah, dalam komisarisasi hukum Islam itu enggak begitu. Si anak itu bisa menjadi pengganti, misalnya bapaknya gitu ya, atau ibunya bisa mengganti, tapi hanya satu saja. Misalnya anak 5 kabeh meunang tuh, ya. Jadi dia bisa dapat, tapi tidak boleh melebihi bagian. Misalnya luhurna teh